Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi alam Muhammad Rasulullah SAW biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Masjid Baitus Salam Arira yang saya hormati, yang terhormat Imam Masjid Baitus Salam yang saya hormati, pengurus Masjid Baitus Salam yang saya hormati, Pak RT dan RW, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya pada hadir kajian subuh kali ini, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita coba mengkaji bahwa ilmu dan takwa itu sangat penting. Bagaimana ilmu itu kita salurkan dengan baik? Hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berilmu tapi tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang luar biasa, dia tidak punya ilmu tapi terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dan Allah mau, bagaimana orang-orang yang berilmu pengetahuan itu mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bahwa esensi orang-orang yang berilmu itu mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tentu kita yang hadir pada hari ini dan juga mungkin ada saudara kita yang berhalang hadir. Mudah-mudahan yang berilmu itu mampu membawa kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang oleh kita semuanya sekaligus merupakan teguran buat kita, sekaligus bahwa memang manusia itu, kita ini oleh Allah sangat dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min thayyibati ma faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya telah aku muliakan anak cucu Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan aku angkut mereka dari daratan dan lautan. Dan ini saudaraku sekalian Subhanahu wa taala, bahwa kemudian kita sangat bangga bahwa Allah sangat memuliakan kita. Ya, hari ini bisa kita lihat bahwa
kita kadang-kadang saling menghujat, saling caci mencaci satu sama lain. Padahal ayat ini bentuknya umum, ya, bahwa telah kami muliakan anak cucu Adam. Maka mungkin kita ingat, saudaraku sekalian, peristiwa yang luar biasa. Dunia ini pernah tenggelam masanya Nabi Nuh alaihissalam. Andaikan Allah membiarkan tak satu pun manusia hidup pada hari ini, tapi Allah muliakan kita. Kita diangkut dari daratan dan lautan. Betapa lama itu bahtera kapal Nabi Nuh itu. Kemudian ada yang kita kenal, anak Nabi Nuh alaihissalam ikut bersama orang-orang kafir. Kenapa dia tidak sejalan dengan Nabi Nuh alaihissalam? Tapi bagi orang-orang beriman pada saat itu bersama Nabi Nuh alaihissalam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin manusia ini musnah di muka bumi. Dulu orang-orang semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa hari ini tidak? Karena pengaruh itu luar biasa. Tapi juga tidak bisa kita juga bahwa nafikan, silahkan napili agama sesuai dengan agama masing-masing. Bahwa di negara kita diakui ada 6 negara, 6 agama. Tapi bagi kita orang-orang Islam, bahwa inilah agama kita, agama yang diridhoi, dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Selanjutnya, di zaman modern ini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan pikiran luar biasa, kemudian inovasi-inovasi, bukan hanya kapal saja, kapal laut. Dulu pada zaman dahulu mungkin mempergunakan unta, mempergunakan binatang untuk untuk daratan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita suatu gagasan luar biasa, yaitu ada bus, ya, ada mobil, motor dan sebagainya. Kemudian ada pesawat, dan itu merupakan satu bahwa Allah sangat memuliakan anak cucu Adam alaihissalam. Kemudian warzaqnahu min thayyibat, dan Allah berikan rezeki dari yang baik-baik. Pak, Bu, ini luar biasa. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang baik-baik. Jelas dari yang baik-baik. Banyak makhluk Allah berikan rezeki, kerbau diberikan rezeki. Tapi yang baik-baik tidak. Kita manusia diberikan yang baik-baik, Pak, Bu. Sayur kita masak, kerbau rumput, ya. Kemudian daging, alhamdulillah yang baik-baik juga. Kita masak, kita olah, kita nikmati. Coba lihat singa dimakan mentah-mentah, ya. Dan itu merupakan bahwa anak cucu Adam itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pakaian kita, dilengkapi dengan pakaian yang luar biasa, Pak, Bu, cantik-cantik. Mulai indah-indah. Tapi lihat yang lain. Tetapi saudaraku sekalian, di rahmat Subhanahu wa taala, terkadang kita ini lebih hina dari hewan. Daging seharusnya disalurkan, kita korupsi. Ya. Sayur mayur seharusnya kita salurkan agar mampu untuk dinikmati oleh orang banyak. Juga kita, sebahagian orang koruptor juga memakannya dengan secara tidak halal. Saudara sekalian Subhanahu wa taala. Kemudian wa faddalnahum,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melebihkan mimman khalaqana tafdila. Allah memuliakan, Allah kemudian melebihkan daripada makhluk ciptaan lainnya. Ini luar biasa Pak Bu. Jadi diakui dalam Al-Quran kita ini lebih sempurna, lebih baik, ya, dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka sebab itu ada yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus berikan jalan-jalan yang baik, jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah mahdo. Salat 5 waktu ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan, tidak boleh ditawar-menawar. Ya, tidak ada tawar-menawar lagi. Ibadah ghair mahdo, ibadah-ibadah yang lainnya, kita bersedekah, berinfak, membantu orang lain, itu ada juga ibadah. Bekerja dari rumah kita, bismillah berangkat kerja untuk menghidupi anak istri kita, dan insya Allah itu adalah ibadah. Banyak. Menuntut ilmu adalah ibadah, termasuk juga pada pagi hari ini, insya Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan Pak Bu, banyak di antara kita masih belum memahami tentang fikih. Sering kita berdebat dengan orang lain. Masalah salat mereka saling berdebat. Padahal kita laksanakan dengan baik. Hari ini juga masih sibuk itu. Iya, kita lihat, sahkah orang yang mengerjakan salat tarawih 4 rakaat kemudian kita salam? Sebenarnya kenapa lagi ini diperdebatkan? Sah. Kenapa kita tidak mengkaji? Nah ya, salat tarawih sekian lama kita laksanakan masih juga berdebat. Ya silakan saudara-saudara kita Muhammadiyah 4 kemudian 3 sah, yang tak sah itu tidak sah salat. Nah ya, kita orang Nahdien Ahlus Sunnah wal Jamaah 2 atau juga 2 kemudian ada juga 21, ada juga langsung 3 witirnya. Itu juga sah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, di zaman modern kadang-kadang Pak Bu, ini kita lihat di kenyataan, kita semuanya hampir memegang HP yang canggih luar biasa. Tapi ternyata kita tidak mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada di tangan kita, genggaman kita. Ya. Ternyata kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dalam HP kita, lihat. Karena mungkin kita tidak bisa membawa mushaf Al-Quran kemana-mana. HP kita digital ada, bisa kita lihat. Tetapi jarang sekali orang membukanya. Kemudian di sana tentang fikih banyak, mazhab di situ semuanya ada. Silakan diklik ada. Tapi yang dilihatkan lain. Dan terkadang kita dengan HP itu kita lalai Pak Bu. Ya, sibuk kita menonton yang lain. Kadang-kadang kurang bermanfaat, hanya ingin menghibur hati kita. Apa yang terjadi? Kita lalai sholat. Sholat maghrib, tunggu, mau isya baru sholat. Berarti kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman,
Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan engkau mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian termasuk orang-orang merugi. HP itu adalah harta-harta kita, Bu. Harta benda kita. Kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ timernya ada. Di setel waktu sholat ada. Waktu sholat subuh kita dibangunkan dengan HP kita. Tapi tak bangun-bangun juga. Ya, insya Allah dengan demikian kita terus mengupgrade iman kita, terus memperbaiki. Dengan ilmu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah mudah-mudahan anak istri kita, keturunan kita semuanya orang-orang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah puasa kita dengan khusyuk dengan baik. Pergunakanlah fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya dan teruslah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang, bermanfaat untuk orang lain dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.